Selamat pagi Bapak Ibu peserta Mining User Group Virtual Event 2020. Senang sekali saya berjumpa secara virtual dengan Anda di pagi hari ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan tetap produktif bekerja di era pandemi ini. Perkenalkan, nama saya Khairul Amri sebagai Solution Strategist di Esri Indonesia. Sebelumnya kita menyimak paparan yang menarik tentang peranan teknologi geospasial di Mining 4.0 dan juga contoh implementasi GIS di perusahaan pertambangan. Kali ini saya akan memberikan pemaparan solusi teknologi GIS secara umum atau solusi overview untuk industri pertambangan dengan menggunakan teknologi ArcGIS yang berperan dalam setiap tahapan mining life cycle. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung pada event kali ini. Pada kali ini saya akan sharing mengenai Mining Solution Overview to Sustain Mining Production for Indonesia's Economic Recovery. Berikut ini adalah beberapa highlight dari beberapa portal berita online yang saya dapatkan mengenai kondisi industri pertambangan di masa pandemi. Beberapa menyebutkan bahwa mining atau industri tambang merupakan industri yang tetap tangguh di tengah badai pandemi, di mana banyak perusahaan tetap mampu bertahan tanpa, mungkin adanya pemutusan hubungan kerja. Beberapa daerah bahkan melaporkan PDRB mereka di sektor tambang mengalami penurunan yang cukup signifikan, terutama di kuartal pertama, yaitu di awal-awal masa pandemi. Kita telah mengetahui bersama bahwa efek pandemik ini berakibat terhadap semua sektor, dan setiap industri, khususnya mining, tidak dapat berdiri sendiri. Banyak faktor yang terkait di dalamnya, seperti suplai barang, kondisi sosial, kondisi lingkungan, hingga kondisi sumber daya manusia yang bergantung pada industri pertambangan. Namun, bagaimana kita bersama-sama sebagai sebuah komunitas yang besar menjadikan negara ini tetap tangguh menghadapi pandemik, khususnya di sektor industri tambang. Saya yakin kita semua pasti menghadapi banyak tantangan di era pandemik ini. Dan tantangan-tantangan tersebut tidak hanya di masa pandemik, sebelum-sebelumnya pun kita sudah merasakan adanya tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Namun tentunya untuk saat ini kita akan menghadapi jauh berbeda dari masa-masa sebelumnya, di mana tantangannya semakin kompleks dan mungkin kita belum pernah ada experience sebelumnya. Di sini kita dipaksa untuk berpikir lebih keras bagaimana mengatasi tantangan tersebut. Di antaranya adalah berupa tantangan di sisi environment, di sisi ekonomi, kemudian di sisi sosial atau masyarakat. Bagaimana kita bisa tetap meningkatkan produktivitas produksi tambang, kemudian mengefisienkan operasi, bagaimana juga kita tetap fokus terhadap kondisi lingkungan, kemudian sustainable mineral, terkait juga khususnya untuk saat ini fokus terhadap kesehatan dan keamanan. Sebagai contoh, ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk melakukan lockdown misalnya di area tambang, maka pasti akan berpengaruh terhadap banyaknya pekerja yang di sana. Munculnya isu-isu yang cukup teknis, seperti misalnya bagaimana kehidupan di sana, kemudian bagaimana suplai logistik di sana, kemudian juga bergantung pula pada kehidupan masyarakat yang bergantung di area tambang tersebut. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa poin yang saya kutip dari PricewaterhouseCoopers, bagaimana kita yang bergerak di sektor industri, khususnya di industri tambang, dapat membuat strategi untuk menghadapi new normal. Yang pertama adalah kita harus fokus terhadap supply, di mana kita mungkin akan butuh melakukan banyak efisiensi. Sehingga contohnya kita harus melakukan yang namanya mungkin sebuah pendekatan di mana hasil produksi semakin dekat dengan end user, sehingga akan meningkatkan efisiensi. Yang kedua adalah bagaimana kita
dapat merencanakan atau mengantisipasi faktor-faktor yang mungkin rentan atau sangat vulnerability, di mana kita harus memikirkan cara-cara baru untuk mengurangi risiko dari bisnis model yang selama ini kita jalani. Yang ketiga adalah dengan mempertimbangkan habit yang mungkin berubah. Contohnya, mungkin sekarang banyak kita yang bekerja secara WFH atau working from home, yang tadi biasanya di office atau mungkin biasanya di site. Kemudian juga kita harus fokus terhadap mungkin seperti perjalanan dinas, dulunya kita melakukannya cukup sering atau cukup aman, sekarang kita harus fokus juga terhadap bagaimana prosedur safety-nya, prosedur keamanan terhadap misalnya menerapkan protokol COVID. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan bagaimana juga kita memanfaatkan teknologi untuk bekerja, seperti halnya melakukan proses yang tadinya manual menjadi otomasi atau berjalan secara otomatis atau semi manual. Kemudian juga terkait dengan melakukan proses digitalisasi. Untuk kali ini, saya akan fokus terhadap pembahasan mengenai bagaimana kita memanfaatkan teknologi, terutama dalam hal otomatisasi, digitalisasi, sehingga dapat mengefisienkan pekerjaan kita, khususnya di era pandemik seperti sekarang ini. Ini adalah sebuah roadmap atau gambaran umum mengenai bagaimana utilisasi di sektor pertambangan dengan memanfaatkan GIS. Yang pertama adalah terkait dengan data management, di mana biasanya kita memiliki banyak tipe-tipe data yang berbeda, kemudian berjalan secara sistem namun sendiri-sendiri atau silo. Kemudian bagaimana sistem tersebut dapat terintegrasi dengan baik. Solusi yang dapat kita lakukan adalah dengan kita memiliki portal atau hub yang dapat mengkolaborasikan semua data-data tersebut di dalam sebuah portal. Kemudian kita juga dapat melakukan proses otomatisasi dari processing data mining. Selanjutnya adalah ketika kita ingin melakukan operation monitoring, kita mengenal juga saat ini mungkin sedang hangat-hangatnya, yaitu pemanfaatan artificial intelligence. Kami menyebutnya terkait dengan GIS ini sebagai Geo Artificial Intelligence, di mana kita dapat memanfaatkan machine learning, deep learning untuk melakukan analisa terhadap data-data kita, misalnya sebagai data extraction, object detection, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga dapat memanfaatkan fitur yang juga cukup hangat saat ini, yaitu augmented reality, di mana kita dapat memvisualisasikan objek-objek di muka bumi ini secara real world view, di mana kita bisa melihatnya seperti kondisi nyatanya. Selanjutnya adalah bagaimana kita memanfaatkan data-data yang bersifat real time. Mungkin kita cukup common gitu ya dengan data-data real time, contohnya mungkin dari sisi fleet management atau data-data sensor. Bagaimana kita mendapatkan data-data tersebut saat ini bisa jadi dalam hitungan detik saja. Namun bagaimana caranya agar data-data tersebut dapat termanfaatkan secara optimal. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan dari sisi mobile application. Sekarang ini mobile application mungkin sangat diminati atau bisa menjadi sebagai sensor personal gitu ya, dimana kita bahkan mungkin bisa melakukan personal tracking, kita kemana aja, kemudian berinteraksi sama siapa, itu dapat dilakukan dengan penggunaan mobile application. Dan mobile application ini cukup banyak atau cukup beragam penggunaannya, mulai dari data collection, bahkan sampai kita dapat melakukan analisis juga secara online atau hanya cukup menggunakan gadget atau device. Ini adalah tampilan dari portal atau hub yang bisa kita gunakan untuk mengintegrasikan data-data kita, data di organisasi kita atau di company kita untuk kebutuhan pertambangan.
Contohnya di sini adalah saya menampilkan sebuah homepage atau landing page di mana kita dapat saling melihat menggunakan card di sini ada exploration, mine operation, health and safety, community engagement. Jadi semua tim bisa saling berkolaborasi di sini, dapat melihat data yang sedang mereka akses sekarang. Kemudian bisa saling berbagi pakai juga. Masing-masing pengguna dapat mengakses secara online terkait dengan progres kondisi di lapangan maupun melakukan analisis secara online. Dengan dukungan koneksi internet yang semakin baik, hal ini akan mempermudah akses pengguna terhadap data, kemudian kita juga dapat bekerja secara remote, dan tentunya ini akan mendukung program social distancing. Selanjutnya, seperti yang tadi sudah saya ungkapkan, bahwa sekarang ini cukup masif ya penggunaan dari artificial intelligence. Kemudian bagaimana caranya artificial intelligence ini dapat kita manfaatkan khususnya untuk tambang. Di sini ada beberapa tahapan atau langkah-langkah yang biasanya digunakan secara umum. Mulai dari tahap labeling, kemudian kita mengekspor label data training, kemudian kita mengolahnya menggunakan model, kemudian setelah model tersebut selesai atau dapat kita gunakan, kita dapat menggunakan model tersebut untuk data-data imagery yang baru. Dan saya pikir sudah cukup common juga di kita untuk penggunaan data-data imagery seperti drone, UAV, dan satelit misalnya. Namun bagaimana caranya agar data tersebut, data dari drone tersebut dapat kita ekstrak. Nah, disinilah peran dari artificial intelligence atau kami sebut sebagai Geo AI. Jadi kita dapat mengekstrak data tersebut, baik feature-nya seperti building, vehicle, jalan, bahkan kondisi jalan yang rusak atau kondisi jalan yang baik. Dan selain itu kita juga dapat mengekstrak tidak hanya objeknya, tapi juga nilai atau value dari objek tersebut. Contohnya value ketinggian, di mana nilai ketinggian tersebut bisa kita ambil selama sumber datanya juga memiliki value ketinggian. Contohnya penggunaan data LiDAR. Selain AI, penerapan augmented reality, virtual reality, bahkan mixed reality juga sudah sangat mudah, dan kita bisa mengimplementasikannya untuk kebutuhan pertambangan. Data-data yang kita miliki seperti area tambang, data surface maupun subsurface dapat divisualisasikan seperti kondisi kenyataannya menggunakan teknologi AR atau VR. Hal ini dapat membantu kita untuk membuat simulasi dan menampilkan kondisi aktual tanpa harus pergi ke lapangan. Saat berada di lapangan pun, kita cukup menggunakan mobile device untuk memanfaatkan teknologi AR, sehingga kita juga dapat menampilkan objek-objek yang tidak terlihat secara langsung oleh mata, seperti hazardous area, equipment di bawah tanah, dan kita juga dapat mengkombinasikannya dengan sensor, sehingga kita dapat menampilkan alert pada kondisi tertentu secara real time. Analisis dan modeling merupakan bagian penting dari pengelolaan tambang, seperti eksplorasi, penentuan cut and fill, hazardous area, dan sebagainya. Model-model tersebut dapat kita buat secara grafikal, dan kita dapat mengeksekusinya secara otomatis atau berdasarkan schedule. Jadi aktivitas ini merupakan sebuah aktivitas yang codeless, artinya tidak ada scripting sama sekali. Kita cukup melakukan drag and drop dari graphical mode-nya, kemudian kita akan berikan perintah untuk dieksekusi. Apakah by schedule atau by frequent atau secara otomatis. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai solusi-solusi apa yang dapat kita manfaatkan untuk organisasi kita atau untuk perusahaan kita, S3 juga menyediakan
solution based berdasarkan industri atau business needs. Bapak Ibu bisa mengaksesnya secara langsung ke halaman solutions.rjs.com. Di sana akan terdapat banyak opsi untuk bisa kita gunakan, kita download, dan dapat kita implementasikan. Untuk melihat bagaimana tampilannya atau apa aja yang terdapat di sana, saya akan coba akses ke halaman tersebut. Nah, di sini adalah contoh atau halaman dari solution tersebut. Kita dapat mengaksesnya di sini. Misalkan berbasis industri atau berbasis business needs misalnya, seperti emergency management, operation, 3D base map, dan lain sebagainya. Bahkan kita juga terkait dengan kondisi pandemi ini menyediakan tools atau solusi-solusi untuk penanggulangan COVID-19. Saya coba menuju ke sini. Oke, di halaman ini terdapat banyak solusi yang dapat kita manfaatkan. Mulai dari bagaimana kita dapat kembali ke kantor, melakukan business continuity, kemudian health screening, dan lain sebagainya. Salah satu contohnya, saya akan menunjukkan buat Bapak Ibu sekalian di sini adalah terkait dengan facility status reporter. Di sini contohnya, saya menunjukkan contohnya mungkin ini site kita, di mana lokasi-lokasi dari site kita bisa cari menggunakan radius di sini atau yang near dari lokasi kita saat ini. Sini adalah lokasi kita atau lokasi facility terdekat. Kemudian kita dapat mengisikan submit status report. Di sini kita klik ke submit status report dan akan otomatis membuka sebuah form survei di sini. Facility status report ini akan memberikan atau berisi template bagaimana kondisi di setiap facility tersebut, misalnya open atau berapa jumlah staff yang masuk, berapa jumlah staff yang bekerja secara remote, yang absen, dan lain sebagainya. Kita dapat mengisi form ini, jadi form ini sudah tersedia secara default, dan kita juga dapat memodifikasinya. Setelah itu, kita dapat melihat hasilnya melalui dashboard. Sini adalah tampilan dashboardnya. Kita dapat melihat di sini berapa facility yang sudah di-report, berapa yang tutup, berapa yang dijadwalkan untuk tutup, berapa jumlah staff yang bekerja di kantor. Kemudian kita juga dapat melihat historical yang ada di facility tersebut. Kemudian kita juga dapat menampilkan visualisasi petanya. Berapa staff yang masuk, bekerja secara remote, dan yang absen. Di sini juga kita dapat memfilter, mungkin kita ingin melihat site tertentu, kita bisa filter dari sini. Jadi ini salah satu contoh dari pemanfaatan solution yang sudah disediakan oleh Esri. Masih banyak lagi solusi-solusi yang dapat kita implementasikan, dan itu semua tersedia by default secara template. Kita cukup mengintegrasikannya saja. Jadi mulai dari data skema, template aplikasi, itu semua sudah ready to use. Selanjutnya, terkait dengan bagaimana solusi-solusi atau apa saja sih yang bisa kita implementasikan di masing-masing business cycle proses di mining. Di sini saya coba tampilkan beberapa tahapan yang mungkin cukup umum bagi kita semua, yaitu yang pertama terkait dengan tahapan eksplorasi, planning, construction, production, dan reclamation. Setiap tahapan tersebut sepertinya saya pikir memiliki apa yang kita sebut informasi lokasi, sehingga sangat memungkinkan kita mengimplementasikan GIS untuk masing-masing tahapan tersebut. Berikut ini adalah gambaran umum, kira-kira apa sih yang bisa kita implementasikan untuk masing-masing tahapan tersebut. Dimulai dari tahapan eksplorasi, di sana ada geoscience analysis, mungkin location analysis. Kemudian di tahapan planning kita dapat
membuat sebuah engineering design dan plan, kemudian membuat sebuah feasibility assessment, kemudian di fase construction kita dapat menampilkan bagaimana proses sebelum construction, kemudian selama proses construction berlangsung, dan juga setelah post construction. Selanjutnya kita juga dapat memanfaatkan JS ini untuk kebutuhan production, seperti misalnya mine operation, infrastructure management, health and safety, serta information technology. Dan di tahapan terakhir, di bagian reclamation, kita dapat mengimplementasikannya untuk kebutuhan reclamation planning, line maintenance, hingga reclamation monitoring. Kami di SR Indonesia telah mengembangkan beberapa solusi pertambangan untuk masing-masing tahapan tersebut yang dapat diakses secara publik, sehingga Bapak Ibu sekalian dapat menuju ke halaman tersebut nanti dan dapat melihat secara langsung bagaimana atau seperti apa solusi-solusi yang bisa diimplementasikan di masing-masing tahapan tersebut. Mulai dari prospecting, exploration, planning, construction, production, hingga reclamation. Untuk pembahasan lebih jauh, lebih mendetail mengenai masing-masing solusinya, nanti rekan saya Efrasia Bianca Diatmiko akan menjelaskan secara langsung ke Bapak Ibu sekalian bagaimana solusi dari masing-masing tahapan tersebut. Kepada rekan saya Efrasia Bianca Diatmiko, saya persilakan. Terima kasih.